Iya. Saya maunya sama Luna Maya. Iya. Sini Pak Ari. Pak Ari aja Luna Maya Iya nih. Sahabat Noah disapa dulu Pak Ari. Sahabat Noah. Kalian luar biasa. Iya. Tangan di atas, bulu keteknya rontok. Duduk aja Pak ya. Duduk apa berdiri? Hah? Oh berdiri goyang ya nggak apa-apa. Saya senang loh Pak ini sama Iya. Ya. Bisa dilanjut Pak Ari? Bisa, bisa ya. Kan saya pegangin aja mic-nya ya. Nanti tinggal Bapak mutarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau sampai nama saya Palil. Sebenarnya sih Palil, cuman ya itulah saya panggil dikit nggak apa-apa, saya masih terima. Palil. Iya, jadi dikenal di sini karena ya kita tulisan itulah. Ya. Jadi Palil. Tapi nggak apa-apa. Umur saya hampir 60 udah 59. Istri alhamdulillah masih ada. Satu. Maaf ya. nungguin soalnya. Lanjut. Riwayat penyakit saya adalah stroke. Diawali dari tahun sekitar tahun 80-an tuh saya udah sering kena mah. Saya kena mah berlanjut terus akhirnya sakit asam urat, asam lambung. Terus tahun kemarin terkena stroke. Jadi stroke saya nggak merasa sakit, nggak merasa apa, tapi tiba-tiba karena saya lagi aktivitas kerja, dulu saya ada berdiri, tahu-tahu goyang, pandangan saya goyang kayak kena gempa bumi gitu goyang. Akhirnya saya duduk, saya panggil anak saya sadar memang karena nggak rasa sakit apapun. Lalu saya mengatakan saya kena apa stroke. Lalu saya anak saya masuk dalam bersih biasa ke rumah sakit. Dari situ dari rumah sakit dirujuk lagi ke rumah sakit Duren Sawit. Yang mari saya mau di ICU untuk menekan tensi. Dulu 5 hari terus dipindah ke ruang perawatan 5 hari. Jadi sebuah hari saya sebelah badan nggak bisa gerak. Akhirnya dari situ dokter menyatakan boleh pulang dengan syarat itu pergi ke dokter periksa tiap bulan. Saya minum obat selama 3 bulan. Terus saya bertanya ke dokter, dok, tangan saya masih berat digerakin gitu. Kata dokter, pakai obat saja untuk stroke tuh nggak bisa. Dari situ saya memutuskan saya stop obat karena saya tahu karakter saya, badan saya. Jadi kalau saya begini, akibatnya begini tuh saya tahu. Akhirnya putus obat, saya ke dokter lagi sampai sekarang. Jadi saya mengadakan terapi di sini. Saya ketemu terapi di sini karena saya sering ke pasar. Jadi awal itu dibilangin saya suruh terapi. Cuman saya tunggu momen agar karena hati saya masih bertanya-tanya rahasia terapi buat apa itu saya harus sakit dulu. Pas tanggal 12 September itu saya jalan kemari sendirian. Jadi saya kemari nggak ada yang ngajak, cuma informasi dari saya aja. Sampai sekarang saya terapi sini, ya alhamdulillah hasilnya. Saya dilihat untuk orang yang lama tahu tangan saya tadinya begini, ya sekarang
bisa kebuka, bisa dikit, bisa diangkat. Ini masih begini aja kaku. Coba, tadinya nggak bisa Tadi diangkat. tangannya sama Sekarang diangkat. Tuh, tepuk tangan untuk Barilnya. ini juga ya Pak. Ya. Sekarang. Nah. Untuk sakit stroke, memang nggak bisa cepat sakit-sakit yang lain ya, karena ini saraf. Saya berani mengatakan stroke bukan sakit, karena saya nggak merasa sakit sedikit pun. Itulah saya berani stroke nggak sakit. Apa yang disakit? Itu hanya dari hati sendiri, dari perasaan sendiri, hati. Apa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu gitu. Jadi kita harus introspeksi diri gitu. Kebiasaan saya dulu sebenarnya nggak aneh-aneh, makan normal aja gitu loh. Ya saya belum bisa menemukan jawabannya. Kayaknya melakukan apa ya? Ya bukan, intinya kita apa yang pernah kita lakukan itu akibatnya gitu. Jadi setelah yang saya alami itu nggak merasa sakit. Orang saya lagi kerja tiba-tiba begitu. Saya terapi di sini ya udah cukup lama ya, dari awal udah ada dari September. Alhamdulillah ada hasil. Jadi saya rutin tiap hari, udah belum pernah bolong. Jadi untuk kedepannya saya berharap masih bisa terapi di sini agar saya bisa terus aktif kembali gitu pemerintah. Karena stroke dimanapun orang mata stroke itu nggak ada yang sebulan 2 bulan sembuh, bertahun-tahun. Teman saya sendiri bisa sembuh, bisa bekerja terus sampai 8 tahun. Dengan tetangga saya juga kan udah dicatat. 8 tahun aja Kira-kira bisa berjalan. 1 jam lagi. Jadi Kurang cukup tahu ya? lama. Makanya saya juga sadar kalau stroke nggak bisa dipaksa. Saya bisa puasa, bisa gerak, tapi bisa kembali lagi. Itulah stroke karena saraf adalah organ tubuh yang paling kecil, jadi nggak bisa dipaksa. Harus mengikuti perjalanan waktu sedikit-sedikit. Karena bisa gerak sedikit aja, dokter menyatakan senang. Ini dokter saya cuma jalan kaki sedikit aja gitu. Dokter oke, ini bisa. Bila begitu, jadi tapi harus sabar. Gitu. Jadi sampai sekarang saya juga ngomong bibir saya masih goyang-goyang karena belum bisa rata, jadi kan masih miring sebelah. Jadi intinya kita harus terima kenyataan bahwa stroke penyakit ini ada karena ya kita sendiri yang melakukan gitu. Jadi harus sabar dan menjaga pola makan, baik hidup secara teratur. Kalau ikut terapi sini kan saya alhamdulillah bisa terus ikut gitu doang. Tepuk tangan untuk Barilnya. Ada disampaikan lagi Baril? Harapan saya itu kalau kita udah terkena stroke, intinya kita introspeksi diri aja. Jadi apa yang kita lakukan selama ini salah, ya yang jelas ya banyak salah gitu loh. Jadi kita introspeksi supaya depannya kita bisa benar. Jadi perbuatan yang lalu itu udah kita tinggalin aja seperti itu. Saya bisa saya begini, saya kalau di rumah tuh cuma merenung aja, jadi kejenuh. Saya mau ngapa nggak bisa bergerak apa-apa. Jadi saya aja juga begitu jenuh. Orang lihat saya cuma duduk di rumah, tiduran, keluar, pulang lagi duduk. Jadi ya semuanya intinya kita harus sabar, menerima kenyataan aja. Dari kedepannya kita bisa
pendapatan yang lebih baik lagi. Semoga bapak ibu jangan sampai lah yang mengalami stroke, karena stroke itu menyusahkan keluarga, semua susah. Semua begini saya kalau nurutin emosi, waduh, sudah berantakan rumah tangga gitu. Jadi anak istri pun begitu, ya kayak setengah hati karena dilihatnya sehat, bisa gerak, tapi apalah kayak saya misalnya nih, saya ngambil piring mau ngambil nasi tanggal 1, saya bingung ini kita mau taruh di mana kan karena nggak bisa gerak, jadi mau emosi keluar lagi, naik lagi darah gitu kan, harus pelan-pelan dan manggil anak manggil istri, kadang-kadang ya masih setengah hati gitu. Jadi ngurusinnya jadi ya terima aja kenyataan lah. Saya apapun ya kadang emosi, kadang turun gitu kan, ya itu manusiawi ya. Kalau kadang-kadang kalau udah kementok, kadang-kadang emosi meluap, suka teriak gitu. Akibatnya kadang-kadang saya suka pusing kalau udah teriak, kayaknya diem aja duduk nyari minum air, nyari timun gitu, kadang yang sering ya. Kadang kan kalau emosi udah gak kontrol, bener-bener apa aja yang dekat, maunya saya injek, saya rusak gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau udah tenang, pikir, nyaman, rusak. Jadi harusnya intinya harus sabar, belajar sabar. Yang memang tadi penyakit inilah karena akibat masa-masa yang lalu. Terima kasih atas semua kerjanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Rilnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, tepuk tangan sekali lagi dengan tepuk tangannya. Ya, Bapak Ibuku semuanya tadi yang disampaikan sama Pak Aril ya Bapak Ibu, karena saya pun Bapak Ibu salah satu yang menjadi saksi ya. Dari Pak Aril datang ke sini, tangannya ngunci, kakinya jingkit Bapak Ibu ya, bahkan sampai jalannya diseret Bapak Ibu, dan saya sangat salut Bapak Ibu dengan kesabarannya. Walaupun di luar hujan Bapak Ibu ya, beliau tetap datang Bapak Ibuku semuanya. Beliau pun Bapak Ibunya berkat dukungan dari istri dan anak-anaknya ya Bapak Ibu, diberikan yang namanya ketabahan. Dan walaupun tadi sudah disampaikan sama Bapak yang kadang-kadang emosi itu apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh kecil, Bapak pengen makan, mungkin anak istrinya sibuk, pengen ngambil makan juga nggak bisa. Ujung-ujungnya apa Bu? Emosi, kesel, pengen teriak, pengen nangis Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibuku semuanya, disitulah Bapak Ibu yang namanya kesabaran kita diuji ya. Makanya penderitaan Bapak Ibunya tidak seberat yang Pak Aril rasakan. Makanya kita di sini wajib untuk bersyukur Bapak Ibuku semuanya. Itulah Bapak Ibu, kalau di rumah kita merasa sakit sendirian, paling susah sendiri. Tetapi setelah datang ke GM, yang lebih susah banyak apa enggak? Susah jalan, susah naik tangga, susah makan Bapak Ibu ya. Bahkan tidak diperhatikan sama keluarganya sama sekalipun ada Bapak Ibu, betul nggak? Betul. Makanya Bapak Ibu di sini kita berada saling melengkapi, saling berbagi kebahagiaan. Walaupun stafnya di sini suka ledek-ledekan, ketawa-ketawaan, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Semua tujuannya ingin membahagiakan Bapak Ibu, ingin membuat Bapak Ibunya tersenyum dan tertawa bahagia. Karena itu